Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farisa Umairo di channel Foton Belajar. Foton Belajar kali ini yaitu edisi Matematika SMP kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang materi bilangan. Kalian mungkin sudah tahu ya, saya kira kalian sudah pernah mempelajari materi bilangan ini, yaitu ada bilangan asli, bilangan cacal, kemudian bilangan bulat ya. Nah, semua itu sudah kalian pelajari di SD dulu. Nah, kali ini di SMP kalian akan mempelajarinya sehingga kalian lebih paham dan lebih mendalami materi ini. Oke, simak ya. Untuk yang pertama kita bahas dulu jenis-jenis bilangan ya. Mungkin kalian sudah lupa. Nah, bilangan caca dulu. Bilangan caca itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi sampai 1 juta, sampai 2 juta, 1 miliar. Pokoknya berawal dari 0 ya. Kemudian bilangan asli. Bilangan asli itu berawalnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi berawalnya itu dari 1 ya. Kalau caca dari 0, kalau asli dari 1. Nah, bilangan bulat sekarang. Bilangan bulat itu berawalnya itu dari negatif sekian, negatif tak hingga. Kemudian negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi berawal dari tak hingga, kemudian negatif 5, negatif, bukan berarti saya tulis ini awalnya negatif 4 berarti berawal dari negatif 4 ya, bukan. Itu berawal dari negatif 1 miliar, 1 triliun, pokoknya negatif tak terhingga. Kemudian seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar juga tentang garis bilangan. Jadi garis bilangan itu modelnya seperti ini, kemudian ini 0. Nah, dari 0 ke arah kanan itu adalah positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, kan itu positif ya. Kemudian dari 0 ke arah kiri itu adalah negatif, jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan seterusnya ya, itu ke kiri. Nah, semakin ke kanan itu semakin besar, sedangkan semakin ke kiri itu semakin kecil nilainya. Misalkan saja ya, min 2 sama min 1 itu lebih besar siapa? Karena min 1 itu di kanannya min 2, jadi semakin ke sini itu semakin besar kan. Jadi ini sama ini pasti lebih besar yang ini gitu. Nah, kalau 0 sama 1 lebih besar yang siapa? Lebih besar 1, karena semakin kanan semakin besar. Jadi semakin ke kanan semakin besar. Seperti itu. Nah, sekarang membandingkan bilangan bulat ya, sama seperti tadi. Misalkan sekarang ya, min 4 sama 4 lebih besar siapa? Karena min 4 itu ada di kiri dan 4 itu ada di kanan, berarti sudah pasti lebih besar yang positif gitu. Kemudian sekarang min 1 sama 0 besaran siapa? Meskipun ini nilainya 1 dan ini nilainya 0, tapi kalau ininya negatif itu lebih besar 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu semakin lama semakin besar, sedangkan semakin ke sini min 1, min 2, min 3 itu semakin ke sini semakin kecil ya. Sekarang untuk yang pokoknya kalau saya itu belajarnya itu memahaminya itu yang dicaplok itu yang besar. Jadi ini kan nyaploknya ke sini berarti ini yang besar. Ini kan nyaploknya ke sini berarti ini yang besar. Kemudian misalkan 3 sama min 3 lebih besar siapa? Lebih besar 3, berarti ini yang dicaplok arahnya ke sana ya, berarti inilah yang 3 yang lebih besar. Kemudian apa arti dari ini? Arti dari ini adalah A lebih besar atau sama dengan B. A lebih besar atau sama dengan B. Misalkan ya, ada suatu hurufnya itu ada suatu angkanya itu saya nggak tahu berapa.
Misalkan saya misalkan B, angkanya itu B ya. Saya misalkan kan nggak tahu berapa. Nah, B itu adalah lebih dari atau sama dengan 4. Berarti berapakah B itu? Nah, lebih dari atau sama dengan 4. Berarti B yang dimaksud dengan B itu adalah mulai dari berapa kira-kira? Lebih dari atau sama dengan 4. Kan sama dengan 4. Berarti 4 juga termasuk gitu. 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Karena kan lebih dari 4 berarti 5, 6, 7, 8 sama dengan, berarti 4 juga termasuk. Kecuali kayak gini. B lebih dari 4. Berarti 4 gak masuk dalam kriterianya, golongannya. Berarti 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Begitu. Kalau ada kata-kata sama dengannya 4 termasuk, kalau nggak ada 4 nggak termasuk. Gimana? Paham? Kalau yang ini itu artinya adalah A kurang dari atau sama dengan B. A kurang dari ya. A kurang dari berarti misalkan saya punya angka namanya A. A itu kurang dari atau sama dengan 2. Jadi yang dimaksud dengan A itu adalah 2 kan termasuk, kan sama dengan ya, berarti 2 termasuk. Kurang dari berarti kurang dari itu adalah negatif tak hingga, terus negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan 2. Jadi seperti ini. Jadi mulai dari yang kurang dari 2. Pokoknya apapun itu kurang dari 2. Min 1 juta kan juga termasuk kurang dari 2 ya. Min 2, min 3, min 4. Jadi modelnya seperti ini gitu. Kalau misalkan A-nya kurang dari 2 berarti 2-nya nggak ikut, 2-nya yang ini nggak ikut gitu, cuma sampai 1 saja. Nah kayak gitu ya. Nah ini suhu suatu saat suhu di kota London 6 derajat Celcius di bawah 0. Jadi 6 derajat Celcius di bawah 0. London 6 derajat di bawah 0. Di bawah 0 itu artinya di samping kirinya 0 ya. Di bawah 0 itu artinya di samping kirinya 0. Berarti berapa? Negatif atau positif? Negatif. Sedangkan suhu di kota Bandung itu 20 derajat di atas 0. Nah, di atas 0 itu adalah positif. Jadi Bandung positif 20 derajat Celcius. Penulisannya adalah begini. Berarti kalau di bawah itu artinya negatif, kalau di atas itu artinya positif. Nah, sekarang ini coba kita kan tadi sudah belajar tentang tanda-tanda seperti ini ya, atau notasi seperti ini. Notasi min 5, gini bacanya, X kurang dari atau sama dengan 3 dan X itu lebih dari min 5 gitu ya, lebih dari min 5 dan kurang dari atau sama dengan 3. Berarti kira-kira X itu berapa? Lebih dari min 5. Kalau lebih dari min 5 kan ke kanan. Berarti min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bener nggak? Kan ini ada kata-kata kurang dari atau sama dengan 3. Berarti 4 termasuk apa enggak? Enggak. Kalau 4 termasuk berarti lebih dari 3 dong. Kan ini bahasanya kurang dari 3. Jadi kurang dari 3 ya, 2. Kenapa 3 termasuk? Karena ada sama dengannya. Kenapa ini 5 tidak masuk? Karena nggak ada sama dengannya. Seperti itu. Jadi sampai ini. Jika digambarkan, ya terserah kalian. Mulai dari ini 0 misalkan. 1, 2, 3. Terus kemudian yang ini. Min 1, min 2, min 3, min 4. Kayak gitu caranya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam operasi bilangan bulat dalam penjumlahan. Untuk penjumlahan bilangan bulat itu kita ada beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan garis bilangan. Yang kedua, kita nanti menggunakan perhitungan biasa, perhitungannya langsung. Misalkan ini ya, untuk garis bilangan ini, kira-kira ini menyatakan apa? Nah, caranya itu adalah kita lihat
paling bawah. Paling bawah itu garis yang mana? Nah, garis yang ini ya. Garis yang ini tuh pasti biasanya tuh berangkatnya dari 0. Nah, dari 0 kemana ini? Kira-kira angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti min 5. Kemudian dari min 5 itu ternyata ke kanan. Nah, kalau ke kanan itu berarti plus ya. Kalau ke kanan itu artinya plus. Kalau garis yang kedua itu misalkan ke kiri gini, itu berarti min. Nanti berarti plus ya, karena ke kanan. Plus berapa? Baru kita hitung. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Berarti plus 12 gitu. Jadi ngitungnya bukan, oh ini 7, oh berarti plus 7, bukan, salah, tapi ngitungnya dari ini, min 5 ya. Nah, min 5, apakah ngitungnya selalu dari min 5? Ya tergantung tadi, ininya min 5 berarti ngitungnya dari min 5, seperti itu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, hasilnya kalau kita hitung langsung berapa? Min 5 ditambah 12. Hutang 5 kita bayar 12 ya. Hutang 5 dibayar 12. Berarti tinggal berapa sekarang? Tinggal 7 ya, positif 7. Apakah benar positif 7? Nah, hasilnya adalah mengarah ke 7. Jadi benar. Nah, hasil akhirnya itu kan 7. Dari ke sini terus ke sini. Berarti yang hasil akhirnya ini itu adalah jawabannya 7 kayak gitu. Jadi paham ya? Penjumlahan dan pengurangan secara langsung nih. Nah, penjumlahannya itu dan pengurangannya itu misalkan ya, A plus B sama dengan A ditambah B. Misalkan 2 ditambah 3 itu sama dengan ya 2 ditambah 3. Kemudian min A berarti berapa? 5. Min A plus min B itu artinya min 2 plus min 3 itu sama dengan, kan punya min, berarti kita keluarkan minnya, sehingga 2 ditambah 3. Hal ini berlaku jika keduanya punya min ya, sama-sama punya negatifnya. Kemudian yang ini A plus min B itu artinya 2 plus min 3 sama dengan, nah plus min jadi apa? Kalau ada plus ada min yang berdekatan jadi min, berarti 2 min 3. 2 min 3. Berapa 2 min 3? 2 min 3 adalah berapa? Punya uang 2.000, kemudian kalian hutang 3.000, berarti min 1. Saya pakai kata-kata uang biar kalian mudah menghafal, biar kalian mudah memahaminya ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ini ya, min A plus B. Min A plus B itu artinya yang sini ya, min A min 2 ditambah 3. Itu artinya min 2 tambah 3 itu kan berapa sih? Min 2 itu kan misalkan kalian hutang 2.000, terus kalian bayar 3.000, berarti kan masih kembali 1.000 ya kan? Apakah sama hasilnya dengan yang sebaliknya? Itu min AA-nya itu adalah 2 ya, jadi negatifnya itu dikeluarkan. Terus yang ini jadi negatif 3 seperti ini. Apakah benar? 2 min 3. Jadi punya uang 2.000, kalian hutangnya 3.000 ya. Kalian hutangnya 3.000. Berarti jadi min 1 ya. Min 1 negatif kali negatif berapa? Positif 1 kan, sama gitu maksudnya. Jadi kalau min A berarti min 2 ditambah 3 sama dengan negatifnya dikeluarkan. Kemudian karena ini tidak punya negatif awalnya, jadi di sini negatif kali negatif kan positif. Intinya ikuti cara inilah.
A min B, berarti A itu adalah 2 min 3 misalkan ya, maka sama dengan A itu adalah 2 plus min 3, sama aja kan ya, plus min jadi min. Nah sama aja kan. Nah sekarang yang ini A min min B, berarti 2 min 3 misalkan ya, maka min min jadi plus. Yang berdekatan kalau mereka kembar, sama-sama minnya atau sama-sama plusnya pasti plus. Kalau satunya plus satunya min, hasilnya min gitu ya. Lah ini min min jadi plus, berarti 5. Nah, sekarang operasi bilangan bulatnya memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif, dan kemudian sifat tertutup. Nah, komutatif itu artinya adalah sifat komutatif artinya adalah pertukaran. Kemudian untuk yang asosiatif itu adalah pengelompokan. Untuk komutatif kan pertukaran, awalnya A-nya di depan, kemudian B-nya yang dari depan ya. Kan sama, misalkan 2 ditambah 3 itu kan hasilnya 5 ya. Hasilnya 5. Sama gak dengan 3 ditambah 2? Iya, hasilnya sama, yaitu 5. Berarti mereka itu bisa ditukarkan. Misalkan awalnya 2-nya di depan, jadi 2-nya di belakang gitu. Itu boleh. Tapi hal ini tidak berlaku untuk pengurangan ya. Pengurangan tidak berlaku. Karena 2 min 3 hasilnya berapa? Min 1 ya. Nah sekarang coba 3-nya yang ada di depan. 3 min 2 berapa? 1. Nah ini tidak berlaku berarti ya. Kemudian asosiatif. Asosiatif itu adalah pengelompokan. Jadi A ditambah B, awalnya kan yang dikurung itu A sama B, kemudian yang dikurung jadi A sama C misalkan. Itu nggak apa-apa. Misalkan ya, A-nya saya kasih 2 ditambah 3 dikurung ditambah 4 sama dengan B-nya berapa tadi? 3 ditambah A, 2 ditambah 4. Apakah sama hasilnya? 2 tambah 3, 5 ditambah 4, 3 ditambah 2 tambah 4, 6. Kan yang dikurung kan yang didahulukan, berarti 2 tambah 3, 5 ditambah 4. Nah ini 3 ditambah 2 tambah 4, 6. Hasilnya 9, ini juga 9. Berarti mereka sama, sehingga nggak apa-apa ditukar-tukar. Tapi kalau itu adalah pengurangan, itu tidak bisa karena hasilnya berbeda. Jadi pengurangan pada bilangan bulat itu tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Sekarang sifat tertutupnya ya. Nah, sifat tertutupnya itu adalah jika A dan B bilangan bulat, maka A plus B sama dengan C. Dengan C adalah bilangan bulat. Nah, sudah pasti artinya itu adalah A itu adalah misalkan 2 itu kan bilangan bulat, ditambah 3 itu hasilnya kan 2 ditambah 3 hasilnya kan 5. Nah 2 bilangan bulat ditambah 3 bilangan bulat, hasilnya itu pasti bilangan bulat, otomatis kan. Jadi paham kalian artinya komutatif, asosiatif, dan sifat tertutup. Sekarang di sifat pengurangan bilangan bulat ya. Tadi kan sudah dibuktikan bahwa sifat komutatif dan asosiatif di pengurangan itu tidak berlaku. Sekarang untuk yang sifat tertutupnya ya. Ini adalah sifat tertutup. Jadi A min B sama dengan C bilangan bulat. Sudah pasti karena 3, misalkan ya A-nya 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Ini bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Jadi seperti itu. Ini adalah sifat tertutup pada pengurangan. Nah, ini masuk ke dalam contoh ya, masuk ke dalam contoh. Nah, ini 14 min. Nah, kalau ada min seperti ini ya, berdekatan berarti hasilnya plus ya. Sehingga nomor 1 14 plus 8 min 11. 14 ditambah 8 22 dikurangi 11 berapa? 11. Oke, pintar. Kemudian ini N
min 3 hasilnya min 17. Gimana caranya? Kalian harus mencari huruf N ini berapa. Jadi seperti itu ya. N min jadi plus karena berdekatan kan? Kan yang kembar kalau berdekatan hasilnya positif. Ditambah berapa tadi itu? Nggak kelihatan. Oh, ditambah 3. Min 17. Jadi berapakah N? Nah, kalau caranya seperti ini adalah N min 17. Nah, si 3-nya ini kan awalnya positif. Kita pindah ke sini, ke sampingnya min 17. Jadi berapa? Awalnya positif, kalau pindah dan melewati sama dengan, kan ini pindah ke sini, melewati sama dengan, hasilnya negatif 3. Seperti itu. Kalau awalnya negatif dan memindai sama dengan, ya melewati sama dengan, maka hasilnya positif. Pokoknya kalau awalnya negatif jadi positif, awalnya positif jadi negatif. Ini sama ini berapa? Hutang 17, hutang lagi 3, berarti min 20. Nomor 3 sekarang ya. Kota A berada 275 meter di atas permukaan air laut, sedangkan kota B berada 85 meter di bawah permukaan air laut. Perbedaan tinggi kedua kota adalah berapa? Jadi ini laut ya. Laut itu kita anggap sebagai 0. Nah, ini di atas, berarti di atasnya, di atas 275, sedangkan yang ini adalah berapa? Di bawahnya ini ya, di bawahnya permukaan air laut ya, yaitu 85. Nah, jarak antara ini dengan ini berapa? Begitu kan? Perbedaan tinggi. Perbedaan tinggi itu artinya jaraknya dari sini ke sini berapa. Jadi, karena ini di bawah 0, berarti nilainya negatif, sama dengan suhu tadi. Jadi, 275 dikurangi min 8. Kan dikurangi, kalau pengen tahu misalkan kenapa dikurangi yang ini. Kalau ini kan min 8 memang min 85 ya. Kenapa ini dikurangi? Gini aja, jarak ini 10 meter misalkan. Tinggi gedung 10 meter. Terus kemudian tinggi gedung satunya itu adalah 8 meter. Berarti perbedaannya berapa selisihnya? Kan pasti dikurangi, 10 dikurangi 8 ya. Nah, ini juga sama, 275 dikurangi min 85. Min jadi plus, berarti 275 plus 85. Nah, itu berapa? Jadi 0, 1, 6, 3. Seperti itu, kalau pengen tahu. Nah, yang nomor 4, suhu di ruangan pendingin terukur 5 derajat Celcius. Berarti awalnya 5 derajat Celcius. Kemudian suhu dinaikkan menjadi 40, jadi menjadi 40. Berarti dia ditambah berapa? 5 derajat Celcius itu dinaikkan berapa? Dinaikkan sebesar ini sehingga menghasilkan 40 derajat Celcius. Gitu. Jadi gimana caranya? Kayak yang tadi. Jadi N sama dengan N disendirikan ya. 40 derajat Celcius ini pindah ke sini. Awalnya positif, jadi apa kalau melewati sama dengan negatif 5? Berarti 40 min 5 berapa? 40 min 5 berapa? 35 derajat Celcius. Oke, paham? Paham ya? Udah bukan? Operasi perkalian bilangan bulat. Nah, operasi perkalian bilangan bulat itu A kali B sama dengan AB, min A kali min B sama dengan AB. Jadi kalau ini kan positif kali positif itu positif. Negatif kali negatif juga positif hasilnya. Jadi kalau kembar ya, kalau kembar sama-sama positif dan sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Misalkan 2 kali 3 hasilnya 6. Dari tadi kita bahas 2 sama 3 ya, nggak apa-apa. Lagi pengen bahas 2 dan 3. Nah, min 2 dikali min 3 hasilnya negatif kali negatif positif. 2 kali 3 6, loh sama-sama positifnya. Apakah harus ditulis positif itu? Enggak, saya nulis karena biar nggak bingung kalian. Yang kedua yaitu min A kali ini positif ya,
Nah, hasilnya negatif. Lah yang ini positif kali negatif, hasilnya juga negatif. Jadi kalau misalkan pokoknya yang berbeda ya, tandanya negatif sama positif, berarti hasilnya negatif. Misalkan min 2 dikali 3. Ini kan negatif, ini positif. Hasilnya negatif. 2 kali 3, 6. Positif A, berarti 2 dikali min 3. Positif kali negatif, negatif. 2 kali 3, 6. Nah, seperti itu. Hasil perkalian antar bilangan bulat juga menghasilkan bilangan bulat, sama seperti yang tadi ya. Nah ini, A kali 0 sama dengan 0 kali A, sehingga hasilnya 0. Sudah pasti dong, bilangan apapun itu kalau dikalikan 0, bilangan apapun itu kalau dikalikan 0, itu sudah pasti hasilnya sama dengan 0. Bersifat komutatif, jadi bertukar ya, pertukaran. Jadi A kali B sama dengan B kali A. Misalkan 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Yang awalnya 2 di depan, jadi 2 ada di belakang. Boleh, karena hasilnya sama. 2 kali 3 itu 6, 3 kali 2 juga 6. Misalkan ada yang negatif, gimana? Misalkan negatif 2 dikali 3, apakah sama dengan 3 dikali negatif 2? Sama dong. Jadi negatif 2 kali 3 min 6 juga min 6. Sama. Bersifat asosiatif, jadi dikelompokkan. A itu 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. Apakah sama? Kita buktikan ya. 2 kali 3, 6 kali 4. 2 kali 12, berarti 24 yang ini ya. Yang ini juga 24. Sama. Bersifat distributif. Misalkan A kali, misalkan A itu 2 dikali B itu 3 ditambah 4, apakah sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4? Yang depan ini menjadi ini ya, seperti ini ya. Jadi ininya dipecah, ini kali ini ditambah ini kali ini. Apakah sama? Coba ya, 2 kali 3 tambah 4 berapa? 7. 2 kali 7, 14. Apakah sama? Coba kita buktikan. 2 kali 3, 6 ditambah 2 kali 4, 8. 6 tambah 8, 14. Sama. Ini yang pengurangan, apakah juga sama? Misalkan 2 kali 3 dikurangi 4 sama dengan 2 kali 3 dikurangi 2 kali 4. 2 kali 3 min 4 berapa? Min 1. 2 kali min 1 min 2. 2 kali 3, 6 dikurangi 2 kali 4, 8. 6 dikurangi 8 berapa? Yaitu min 2. Sama ya. Nah, untuk pembagian bilangan bulat itu adalah suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain bertanda sama menghasilkan nilai positif. Misalkan min 6 per min 3. Nah, ini kan tandanya sama-sama negatifnya. Jadi hasilnya positif. Negatif bagi negatif kan positif. 6 bagi 3, 2. Jadi 2. Misalkan 6 per 3, kan ini positif, tandanya sama mereka. Nah, 6 bagi 3, 2. Kemudian, bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan bulat negatif. Nah, misalkan, min 6 per 3, negatif 6, ini kan positif, kan gak sama ya. Hasilnya pasti negatif. Negatif 6 bagi 3, 2. Seperti itu. Begitu juga kalau dibalik, hasilnya pasti negatif. Kemudian, setiap bilangan bulat dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisikan. Misalkan, bilangan bulat dibagi 0, hasil tidak terdefinisi. Misalkan bilangan bulatnya 5 dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisikan.
tidak punya arti. Lain kalau 0 dibagi 5 ya. 0 dibagi 5 itu adalah 0. Tapi kalau 5-nya yang dibagi 0 itu tidak terdefinisikan gitu ya. Misalkan ini ya, kita ada contoh soal. Diketahui A sama dengan min 5, B sama dengan 8, C sama dengan min 9. Maka ini tentukan A-nya min 5, berarti A min 5. Min 5 dikali min B. B-nya kan 8, berarti min 8 dikali min C. C-nya kan min 9, berarti min C artinya min 9. Min ini adalah punyanya ini. Nah, min 9 yang ini adalah punyanya C. Berarti min 5 dikali min 8. Min jadi plus 9 ya. Min 5 kali min 8. Negatif kali negatif positif. 40 dikali 9. Berarti berapa? 360. Nah, yang ini sekarang 17 dikurangi 3 dikali min 8. Kalau ada pengurangan sama perkalian, berarti yang didahulukan adalah perkalian. Berarti 17 min 3 dikali min 8. Positif dikali negatif ya. Positif dikali negatif. Lah, negatif yang ini gimana? Saya kan sudah tulis di sini, kecuali tadi nggak ditulis. Misalkan ya, ini kita kurungnya di sini, berarti negatifnya nggak ikut. Dikali min 8 berarti min 24. Min jadi plus. Berarti berapa? 11, 2, 4, 1. Positif ya. Sekarang ini dibagi, dikurangi sama dikali. Yang didahulukan yang dulu. Terus ini dikurangi sama dikali. Yang didahulukan perkaliannya. Min 24 dibagi 6. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 4 dikurangi min 2 dikali 5. Negatif kali positif, hasilnya negatif 10. Jadi min 4 min plus 10. Sehingga min 4 tambah 10 berapa? Yaitu 6. Seperti itu. Gimana? Mudah bukan untuk pembelajaran bilang bulat kali ini? Karena saya tahu kalian sudah pasti paham dan sudah pernah mendengarkan atau melihat model-model yang seperti ini. Jangan lupa ya untuk subscribe dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa untuk selalu kunjungi channel kami juga ya. Jangan lupa untuk like dan komen. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.